Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang masih memberi berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, mulai dari kita bangun tidur, membuka mata, kemudian berjalannya dari rumah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, dan setelah itu mengikuti kajian. Mudah-mudahan rangkaian dari kita bangun tidur sampai kita mengikuti kajian dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kajian ba'da subuh bersama guru kita Pak Ustadz Rizky. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dalam kajian ilmu akidah kali ini, insyaallah judul yang akan dibawakan adalah metodologi berdalil menurut Ahlus Sunnah. Kita sering mendengar kata-kata Ahlus Sunnah, tapi mungkin kita kurang dalam untuk mengertinya. Biar apa itu Ahlus Sunnah? Apa sih metodologi berdalil menurut Ahlus Sunnah tersebut? Mungkin sebagaimana biasa, kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa disampaikan lewat chat atau bisa bertanya langsung dengan Resen terlebih dahulu. Mungkin itu pembukanya Pak Ustadz. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Pak? Sangat jelas, Pak Ustadz. Jelas, Pak, ya? Ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saudaraku sekalian, para hadirin di kajian rutin yang diselenggarakan oleh Masjid Ar-Raudhah, perumahan Grand Matwa, yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah terus-menerus mencari ilmu. Saudaraku sekalian, para hadirin rahimakumullah, tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini adalah metodologi berdalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam istilah bahasa Arab dikatakan manhajul istidlal inda ahli sunnati wal jamaah, metodologi berdalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kalau kita bahas satu demi satu judul yang kita angkat hari ini, metode yaitu cara, ya, metodologi atau cara. Berdalil artinya ada dua, berdalil dalam pengertian sumber atau dalam bahasa Arab disebut talaqi, masdar at-talaqi, dan berdalil dalam pengertian cara berdalil atau istidlal. Jadi ada talaqi yaitu sumber pengambilan dalil, dan ada istidlal yaitu cara berdalil. Suara saya jelas, Bapak-bapak? Jelas Pak Ustadz? Baik. Jadi
ketika kita bicara tentang metodologi berdalil, yaitu cara atau dalam bahasa Arab manhaj atau disebut juga thariqah jalan, tata cara atau metode berdalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya kita gunakan definisi yang paling mudah, yaitu para sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ini saya rasa definisi yang paling sederhana, paling ringan, dan mengecilkan potensi perdebatan. Ya, jadi kalau kita definisikan Ahlus Sunnah mungkin dengan definisi yang lain, ya kita identikkan dengan satu kelompok tertentu, mungkin kelompok ini tidak menerima. Ya, misalnya kita kaitkan Ahlus Sunnah dengan ormas tertentu misalnya kan, mungkin ormas yang lain akan mengatakan kami pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tentunya kecil kemungkinan terjadi perdebatan. Ya, karena setiap orang, setiap bagian dari umat Islam tentunya ingin menisbatkan dirinya kepada jalannya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini tidak berlebihan kita mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu jalan para sahabat. Karena dalam banyak hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk komitmen dengan jalannya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kata Nabi. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Jadi kita diperintahkan mengikuti jalan mereka. Dalam riwayat dikatakan baginda Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu generasi sahabat, lalu generasi tabi'in, lalu dilanjutkan dengan generasi tabi'ut tabi'in. Ini ahlu sunnah secara umum. Tentunya ada istilah ahlu sunnah, ada istilah al-jamaah. Ahlu sunnah artinya orang-orang yang komitmen mengikuti sunnah. Sunnah di sini adalah bukan sunnah dalam pengertian bersiwak, atau bukan juga sunnah dalam pengertian misalnya berkumur-kumur ketika wudhu atau memasukkan air ketika berwudhu. Itu sunnah dalam pengertian fikih. Tapi sunnah dalam pengertian akidah atau agama secara umum adalah mengikuti jalan hidup atau kebiasaan beragama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kan ada kajian apa sih sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan. Ya, oleh karenanya jangan heran bapak-bapak ada dalam istilah hadis ada sunnah Rasulullah, ada sunnah Yahudi, ya, ada sunnah Nasrani, ada sunnah ahlul kitab. Nabi berkata dalam hadisnya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan masuk ke dalam lubang biawak. Para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara ya Rasulullah, apakah maksudnya kita akan taklid mengikuti Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi berkata, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini yang ingin kita garis bawahi. Nabi menjadikan kebiasaan Yahudi dengan istilah sunnah, ya, sunnatul Yahud, sunnatul Nasara, sunnahnya orang-orang Yahudi, sunnahnya orang-orang Nasrani, sunnahnya umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita katakan ahlus sunnah, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan amalan-amalan yang secara ilmu fikih sunnah. Bukan itu maksudnya. Tetapi ahlus sunnah adalah orang-orang yang berjalan
di atas metodologi atau cara beragama yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita mulai dengan metodologi dari sisi sumber, ya, manhaj talaqi dalam bahasa Arab, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengambil tiga sumber pendalilan, tiga sumber agama. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-hadis as-sahih, yaitu hadis yang sahih yang merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Ada yang keempat, yaitu al-qiyas. Walaupun qiyas ini diperdebatkan oleh para ulama, sebagian mengambil qiyas sebagai salah satu masdar min masadir at-tashri', sebagai salah satu sumber syariat, tapi sebagian tidak mengambil. Pendapat yang paling kuat, qiyas adalah dalil, ya, dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama atau imam yang empat, ya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu sepakat mengambil qiyas sebagai salah satu sumber hukum. Adapun ulama yang lain, yaitu Imam Abu Daud Az-Zahiri, atau kita biasa sebut dengan mazhab Zahiriyah, mereka menolak penggunaan qiyas dalam berdalil, ya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan menjadikan qiyas sebagai argumentasi atau dalil dalam masalah furu', dalam masalah usul atau dalam masalah akidah. Tentunya sumbernya cuma tiga, Pak, ya, Quran, sunnah, dan ijma'. Yaitu dalam masalah usul, dalam masalah pokok-pokok agama seperti akidah, rukun iman, ya, itu harus Quran, kalau tidak Quran sunnah, kalau tidak sunnah ijma'. Adapun qiyas dia dalam masalah furu', dalam masalah cabang-cabang agama, itu diperbolehkan kita menggunakan qiyas. Dan qiyas ini seperti jalan, ya, metode berdalil sebenarnya. Qiyas itu ada permasalahan yang sudah muncul hukumnya, seperti khamr, ya, Allah katakan innamal khamru, sesungguhnya khamr itu berjudi, mengundi nasib, adalah rijsun min amali syaitan, adalah kotoran dan perbuatan setan, fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian. Maka ada nas, ada teks yang mengharamkan khamr, tapi tidak ada teks yang mengharamkan opium, tidak ada teks yang mengharamkan ganja, tidak ada teks yang mengharamkan sabu-sabu misalnya, tidak ada teks secara tekstual ayat, tidak ada. Maka kita kiaskan permasalahan yang belum ada hukumnya kepada permasalahan yang sudah ada hukumnya, dikarenakan adanya kemiripan di antara mereka. Apa kemiripannya? Misalnya memabukkan. Karena secara bahasa, kenapa disebut khamr? Khamr itu kan hurufnya ada tiga, ya, kha, mim, ro. Mirip dengan kata khimar dalam bahasa Arab. Khimar itu kerudung. Khamr, khimar. Kenapa kerudung wanita disebut khimar? Karena dia menutup kepala. Dan kenapa khamar itu disebut khamar? Karena dia menutup akal. Khamar, ya, khamar itu yukhammirul akal, sesuatu yang menutup akal, sehingga manusia kehilangan kemampuan untuk untuk menggunakan akalnya dengan baik. Maka dia disebut dengan khamar. Khimar, kerudung wanita, diperintahkan untuk menggunakan khimar, ya, dalam bahasa Al-Quran ada khimar, ada hijab, ada khimar, menutup kepala, ya. Maka ketika kita dapatkan kesamaan antara khamr, yaitu perasan, khamr itu dalam bahasa Arab adalah perasan anggur. Jadi anggur yang diperas, kemudian dilakukan proses fermentasi, jadilah dia minuman yang memabukkan. Itu ada nasnya. Tapi narkoba seperti sabu-sabu atau opium atau ekstasi atau ganja itu tidak ada nas, teks. Disitulah kita berlakukan yang namanya qiyas
antara satu permasalahan yang belum ada hukumnya kepada permasalahan yang sudah ada hukumnya dengan alasan adanya kemiripan yang identik sekali. Itu dalam agama disebut dengan apa? Dalam agama disebut dengan qiyas, ya Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Ya, ulil amri bisa diartikan para pemimpin, dan sebagian mengartikannya para ulama. Atiullaha, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan kalau kalian berselisih pendapat dalam satu permasalahan, kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah permasalahan kalian tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan metode, cara. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bertanazu, yaitu berselisih pendapat, fi syai'in, dalam satu permasalahan, faradduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini ayat An-Nisa 59 memberikan gambaran umum tentang kaidah talaki, sumber pengambilan dalil. Ya, sumber pengambilan dalil dalam agama kita adalah farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya muncul pertanyaan untuk bapak-bapak sekalian, para hadirin rahimakumullah, ada Quran, ada sunnah, ada ijma', menurut bapak-bapak mana yang lebih kuat, Al-Quran, As-Sunnah, ataukah ijma'? Mana yang lebih kuat, Quran, Sunnah di satu sisi, atau ijma' di sisi yang lain? Mana yang lebih kuat? Quran Sunnah, Ustaz. Boleh tidak saya mengatakan bahwasanya misalnya ijma' lebih kuat dari Quran dan Sunnah? Boleh atau tidak bapak-bapak? Pak Asep, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau boleh? Kalau saya mengatakan begini Pak Asep dan teman-teman semua, rekan-rekan para hadirin rahimakumullah, kalau saya mengatakan pernyataan seperti ini salah atau tidak? Ijma itu artinya kesepakatan. Ya, ijma itu secara bahasa artinya berkumpul atau bersepakat. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid. Mujtahid itu para ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kesepakatan ulama dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau di dalam satu permasalahan agama. Ya, dalam satu permasalahan agama, atau dengan istilah yang lebih terperinci adalah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas satu makna dari makna-makna yang muncul dalam Quran ataupun Al-Hadis. Kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas satu makna dari makna-makna yang ditunjukkan oleh Quran dan hadis. Maka kalau kita definisikan ijma dalam pengertian yang barusan saya sampaikan, yaitu kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam satu permasalahan di antara permasalahan-permasalahan yang ada dalam Quran dan hadis, tidak berlebihan kalau kita katakan ijma bisa lebih kuat daripada Quran dan hadis. Kenapa? Karena Quran dan hadis ya sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, ketika dia masih berupa Quran dan hadis, memiliki banyak pemahaman, memiliki multi penafsiran. Ada satu ayat misalnya, itu ketika dia diturunkan kepada manusia, lalu Nabi Muhammad wafat, setelahnya banyak terjadi perselisihan memaknai satu ayat atau memaknai satu hadis. Ya. Kemudian di tengah perdebatan ini terjadi ijma, kesepakatan.
Artinya ijma itu adalah kesepakatan atas satu makna yang dikandung oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi para ulama menyepakati makna atau kandungan dari Quran dan Hadis. Maka dalam pengertian ini ijma bisa lebih kuat dari sisi penunjukan maksud. Ya, karena kenapa? Kalau saya berdalil dengan Quran, Pak Asep berdalil dengan ijma. Pak Asep bisa menang karena beliau berdalil dengan ijma. Karena kenapa? Karena kesimpulan saya berhadapan dengan kesimpulan umat. Saya menyimpulkan sendiri. Saya bilang Pak Asep nggak bisa begitu, atau Bapak nggak bisa begitu. Ini dalilnya jelas Quran. Bapak bilang enggak, ini udah ada ijma kok, sudah ada kesepakatan. Maka dalil saya bisa tumbang. Kenapa tumbang? Ya karena pemahaman saya. Saya sendiri satu orang memahami ayat. Adapun ijma adalah rombongan rombongan yang sangat besar yang mereka sepakat untuk memahami satu ayat atau satu hadis atau satu hukum misalnya. Maka dalam pengertian ini ijma lebih kuat. Kalau kita gunakan dalam berargumentasi lebih kuat. Mungkin orang akan berkata, itu kan pendapat kamu, ijma sudah jelas kok haram misalnya. Itu kan cuma intervensi kamu terhadap ayat. Itu kan cuma pemahaman kamu terhadap hadis. Sahabat sudah ijma kok masalah ini. Jelas lah ya. Maka akan memberikan efek kekuatan hukum yang begitu luar biasa. Karena ini kesepakatan yang sifatnya kolektif. Bukan yang berdasarkan akal tentunya, tetapi berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat ataupun hadis. Oleh karenanya ada hadis yang mengatakan kalau umatku sudah bersepakat atas satu permasalahan nggak mungkin salah. Rasulullah bersabda, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Umatku nggak akan mungkin, kata Nabi, bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka sudah berijma atas ijma itu, tentunya tidak ada ijma yang menyelisihi Quran dan hadis. Ijma itu kesepakatan atas makna atau atas satu permasalahan yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Sampai di sini jelas atau tidak Bapak-Bapak? Ya, jelas. Jadi kalau saya tanya lagi, mana yang lebih kuat? Boleh tanya Ustaz? Ayat atau ijma? Boleh kita bilang ijma lebih kuat ya, karena kalau ijma sudah matang dalam arti sudah selesai pemahamannya. Tapi kalau hadis atau ayat yang belum selesai, masih butuh kajian, butuh pendalaman, butuh pemaknaan. Apakah ayat ini global, ada yang menjadikannya lebih khusus? Apakah ayat ini adalah ayat yang mansukh, terhapus atau belum terhapus, dan lain sebagainya. Tapi kalau ijma ya selesai. Dia adalah kesepakatan dalam memahami satu hukum atau satu permasalahan. Oleh karenanya di ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat yang ke-10, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah." Dan apapun yang kalian perselisihkan dari permasalahan agama, fahukmuhu ila Allah, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Ya, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Ya, apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Ya, ini pun menjadi kaidah dalam beragama. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Ya, bahwa permasalahan agama, apalagi akidah dan ibadah, sifatnya tauqifiyah, sudah paket dari sananya. Tidak bisa modifikasi, baik ditambah ataupun dikurang. Adapun dalil ijma dari Quran ya adalah surat An-Nisa ayat 115. Kalau tadi kan Asy-Syura ayat 10 itu tentang kewajiban kembali kepada Quran. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Apapun perselisihan kalian, hukumnya kembalikan kepada Allah. Itu dalil tentang Quran secara khusus.
dalil tentang hadis secara khusus tadi Al-Hasyr ayat yang ke-7 Bapak-bapak ya. Apa kata Allah? Wa ma'atakumur rasulu fakhuzuhu, yang datang dari Rasul diambil dan yang dilarang ditinggalkan. Itu dalil tentang sunnah secara khusus. Ada dalil ijma secara khusus ada di surat An-Nisa ayat 115. An-Nisa ayat 115. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasula ya min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Apa artinya? Dan barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya ya, atau menyelisihi jalannya Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wayat tabi, dan mereka mengikuti ghairu sabilil mu'minin. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi, mereka mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Ya, jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalannya orang-orang mukmin, bukankah itu ijma? Menyelisihi jalannya orang-orang mukmin, artinya orang mukmin melewati satu jalan tapi dia lewat jalan yang lain. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan kembalikan dia kepada jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dari sisi pertama, sisi namanya talaki. Talaki itu adalah pengambilan dalil. Jadi pengambilan dalil menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Quran, Sunnah, dan Ijma. Ini yang disepakati. Adapun kias diperdebatkan, menurut pendapat yang paling kuat dia bisa dipakai. Tapi kias sebenarnya lebih kepada cara kita mendapatkan dalil, cara kita mendapatkan hukum, yaitu dengan metode namanya kias. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan analogi. Kita analogikan misalnya. Nah, itu dalam bahasa Arab kias. Yaitu dalam bahasa Arab kias. Lalu dikatakan di sini oleh beliau al-i'timadu alal masadiri thalathatil ma'sumah, beriktimad atau bersandar kepada 3 sumber yang tadi kita sebutkan, ya, al-ma'sumah, yang tidak mungkin salah. Ada 3 sumber hukum yang tidak mungkin salah, yaitu Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Huwa asasu dinil Islam, itulah asas atau pondasi agama Islam. Wa yartakizu alal usulil atiyah, dan kalau kita bicara 3 poin tadi, ada 3 fokus yang harus kita perhatikan, kata beliau. Jadi kalau kita bicara Quran, Sunnah, dan Ijma', ada 3 hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyati wal inqiyadu laha. Ada 3 pembahasan besar terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah kewajiban ta'zim. Ya, ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib mengagungkan nas-nas syar'iyyah. Kita wajib mengagungkannya sebagai satu kebenaran yang pasti, bukan kebenaran yang relatif. Pluralisme kan begitu, pluralisme. Kebenaran itu, kata mereka, relatif. Tidak boleh pemeluk agama meyakini agama mereka yang benar atau yang paling benar, tapi semua agama benar di sisi Tuhan. Ini pluralisme, bahaya. Oleh karenanya MUI tahun 2005 ya, di Muktamar ke-17 kalau saya tidak salah, itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya sipilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Apa itu sekularisme? Memisahkan agama dari kehidupan dunia, baik itu politik, baik itu ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, sekuler, ya, paham yang berkembang di Barat sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada para rohaniawan. Mereka kecewa dengan para rohaniawan. Ketika rohaniawan itu berkoalisi dengan para raja, lalu membuat hukum yang sangat otoriter saat itu di Perancis dan di banyak negeri di Eropa sana. Kekecewaan mereka memunculkan satu paham yang kita kenal dengan sekularisme.
Ada lagi pluralisme. Pluralisme ya satu paham, isme ya satu paham yang meyakini bahwa semua agama itu benar. Ya, oleh karenanya para pemeluk agama tidak boleh meyakini agamanya paling benar. Ini bahaya sekali. Kalau semua agama benar, untuk apa Nabi 23 tahun berdakwah, mengajak orang musyrik di Mekah masuk Islam, mengajak orang Yahudi di Madinah masuk Islam, mengajak Nasrani di Najran untuk masuk Islam, untuk apa? Sia-sia perjuangan beliau kalau pada akhirnya semua agama benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Allah bilang barang siapa yang mencari agama lain selain Islam tidak akan diterima, kata Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Al-Maidah ayat yang ketiga apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Apa artinya Pak? Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian, kata Allah. Ya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah ada satu orang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku, baik agamanya Yahudi ataupun Nasrani, tapi dia tidak mau beriman kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi kita tidak menerima pluralisme. Kalau pluralitas ya itu satu keniscayaan. Ada yang muslim, ada yang non muslim, keniscayaan. Ada laki-laki, ada perempuan, keniscayaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, berlainan suku, bangsa, keniscayaan. Pluralitas itu sunnatullah. Tapi pluralisme adalah paham yang sesat, ya, yang berusaha merusak agama, yang merusak agama. Dan mungkin pluralisme ini bisa tidak berlebihan kalau saya katakan ini murtad tanpa sadar, ya. Ini bisa menyebabkan apa murtad? Karena begitu banyak ayat Quran yang dia tolak. Misalnya Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Dia katakan enggak kafir, benar misalnya. Atau Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Di ayat yang sering kita baca, surat Al-Bayyinah, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Dan ayat seperti itu mau ditolak semua oleh orang-orang yang tertipu oleh paham yang sesat yang namanya apa? Pluralisme. Umat Islam harus yakin yang benar hanyalah agama Islam. Masalah Nasrani yakin yang benar Nasrani itu urusan mereka. Masalah Yahudi yakin yang benar Yahudi itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Jadi kalau kita bahas sumber agama Islam yaitu Quran, Sunnah, Ijma, ada 3 poin penting yang harus kita dalami nanti insya Allah. Yang pertama adalah kewajiban ta'zim, mengagungkan sumber-sumber tersebut, ya, ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Kita wajib mengagungkan teks-teks syar'iyyah, ya, wal inqiyadu laha, ya, dan kita harus tunduk kepadanya. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah al-i'timadu 'alal ahadits as-sahihah. Kita harus bersandar kepada hadis-hadis yang sahihah. Oleh karena harus selektif dalam mengambil hadis, tidak sembarangan, ya, harus selektif. Tapi kalau Ustaz hadis lemah juga bisa dipakai, iya, tapi terbatas. Hadis yang lemah terbatas dan tidak seenaknya dipakai. Hadis lemah yang tidak sampai derajat palsu atau periwayatnya tidak ada yang dianggap pendusta bisa dipakai, tapi hanya dalam masalah apa? Fadhailul a'mal. Kalau dalam ilmu hadis disebut fadhailul a'mal, yaitu keutamaan beramal. Tidak bisa dijadikan dasar beramal.
harus kaitannya dengan keutamaan beramal. Artinya amalnya sudah ada dengan berdasarkan hadis yang sahih. Kalau kita mau tambah keutamaannya dengan hadis yang lemah misalnya, nggak ada masalah, selama tidak parah. Ya, dan harus dijelaskan bahwa itu hadisnya lemah. Kan banyak siapa yang baca surat ini akan begini, ayat ini akan begini. Ini kalau diteliti ternyata hadisnya lemah. Bisa dipakai, bisa-bisa saja selama tidak sampai derajat palsu, tidak ada periwayat yang pendusta, dan selama dijelaskan itu hadis yang lemah dan tidak menjadi dasar beribadah, tidak dijadikan dasar akidah, itu bisa saja dipakai. Tapi sekali lagi terbatas. Ya, jadi yang pertama adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha. Wajibnya kita mengagungkan nas-nas syar'i dan wajibnya kita tunduk kepadanya, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah al-i'timadu alal ahadis as-sahihah, kewajiban kita bersandar kepada hadis-hadis yang sahihah. Yang ketiga adalah sihhatu fahmin nusus, sihhatu fahmin nusus, benarnya kita dalam memahami teks. Ya. Jadi ada 3. Ya, ini yang akan kita bahas nanti, bahwa ada 3 poin terkait dengan manhaj ahlus sunnah dalam berdalil. Yang pertama adalah mereka sangat mengagungkan nas-nas Al-Quran dan sunnah dan tunduk kepadanya. Yang kedua, mereka bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya mereka membuat semacam saringan yang begitu ketat dalam memilih hadis-hadis Nabi sesuai yang tuliskan oleh para ulama hadis seperti Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, lalu Ibnu Ma'in, ataupun misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, As-Suyuti, Tirmidzi, Abu Daud. Banyak sekali mereka membuat standar-standar dalam menerima satu hadis. Dan yang ketiga adalah benarnya pemahaman. Dan ini pun nanti poin yang sangat penting, karena terkadang dalilnya sudah sama. Saya dan Bapak sama-sama berdalil dengan Quran dan Sunnah. Kalau sama-sama sudah berdalil dengan Quran dan Sunnah, tentunya kalau masih debat antara kita, Pak, mungkin yang jadi masalah pemahamannya. Dengan pemahaman siapa kita memahami ayat tersebut. Jadi mungkin saya dengan Bapak misalnya ya, kita sepakat bahwa sumber hukum Islam Quran, Sunnah, Ijma. Kita sepakat pada titik tersebut, kita sepakat. Tapi kok setelah kita sepakat malah kita berdebat. Kenapa bisa berdebat? Nah, barangkali karena kita belum bersepakat dengan metode apa kita memahami Quran dan Sunnah. Ya, dengan metode apa, atau dengan pemahaman siapa. Dengan pemahaman siapa kita ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu penting sekali. Jadi ada sihhatul masadir, ada sihhatul faham. Sehatnya sumber pengambilan dalil, sehat di sini benar. Benarnya sumber pengambilan dalil dan benarnya pemahaman. Ini harus dua-duanya benar. Ya, sumber pengambilan dalilnya harus sehat. Ya, harus sehat itu harus benar. Ya, dan harus sehat juga cara memahami dalil. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ingin memasuki poin yang pertama, yaitu ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Wajibnya kita ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan. Nusus jamak daripada nas. Wajibnya kita mengagungkan nas-nas syar'iyyah, yang syar'i. Syar'i itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa dasar agama Islam salah satunya adalah al-istislamu wal khudu'u wal inqiyad, yaitu kepasrahan. Jadi kita kalau bicara Islam itu memiliki dasar, yaitu sifat kepasrahan, sifat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam begitu. Jadi saya disebut muslim dan Bapak disebut muslim karena kita semua pasrah, menyerah, tunduk dan hina di hadapan Allah. Jadi kalau saya katakan ana muslim, saya muslim, artinya kita adalah orang-orang yang pasrah, tunduk, menyerah, ya, taat kepada semua ketentuan Allah. Oleh karenanya dikatakan dasar Islam itu adalah al-istislam, penyerahan diri, wal khudu, ketundukan.
ya, penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah. Itu poin mendasar dalam Islam. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah, wa aslimu lahu, dan tunduk dan pasrahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Jadi dasar daripada Islam adalah al-istislam, yaitu pasrah dan tunduk kepada Allah. Wa haqiqatul istislam ta'zimu amrillah. Dan hakikat daripada penyerahan diri kepada Allah adalah dalam bentuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urutannya, ya, urutannya bagus. Islam itu adalah penyerahan diri. Islam adalah penyerahan diri, atau dalam bahasa Arab al-istislam, penyerahan diri. Dan bentuk nyata dari penyerahan diri adalah ta'zimu amrillah, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya perintah itu ada yang sifatnya perbuatan, perintah dalam arti dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Ada perintah untuk dikerjakan, ada perintah untuk ditinggalkan. Artinya kita berhenti pada batas-batas yang sudah Allah gariskan. Kalau dalam hadis dikatakan setiap raja itu memiliki pagar, ya, kata Nabi kan begitu. Dan pagar Allah itu halal dan haram. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, ada juga di tengah-tengah yang syubhat, kata Nabi. Siapa yang jatuh kepada yang syubhat, maka dia sebenarnya jatuh kepada perkara yang haram. Terkait dengan wajibnya mengagungkan perintah Allah, ya, mengagungkan perintah Allah, Allah firmankan dalam Al-Hajj ayat yang ke-32, Allah katakan, zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, ya, alamat-alamat agama Allah, Quran, sunnah, salat dan lain sebagainya, fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah alamat ketakwaan di dalam hati. Ya. Jadi dasar agama Islam tadi apa? Tunduk, pasrah. Bentuk nyata dari tunduk dan pasrah apa? Ta'zim, mengagungkan. Tadi dalilnya surat Al-Hajj 32. Lalu dikatakan di sini, fakullu ma amara bihi syari'u aw naha anhu fahaqquhu at-ta'zim wal ijlal wal imtisal. Maka semua yang Allah perintahkan, ya, semua yang Allah perintahkan, ya, kewajiban kita adalah untuk mengagungkan perintah tersebut dan melaksanakan perintah tersebut. Jelas Bapak dan Ibu, ya, kalau kita mendapatkan perintah apapun dalam Quran dan Sunnah, kita wajib mengagungkan perintah tersebut. Ini perintah yang besar karena berasal dari Allah yang maha besar. Perintah yang baik karena berasal dari Allah yang maha adil. Perintah yang penuh dengan kemaslahatan karena berasal dari Allah yang maha bijaksana hukum-hukumnya. Maka harus ada ta'zim. Ya. Artinya kalau kita dengar berita si fulan bilang gini, kita tidak terlalu perhatian. Si fulan bilang gini, oh dia RT, mungkin intibah kita, perhatian kita naik. Kata Pak RW makin naik lagi. Kata camat makin tinggi lagi perhatian kita. Kata wali kota makin tinggi. Kata gubernur, kata presiden. Artinya makin besar kedudukan seorang, maka takzim kita, takzim, pengagungan itu semakin besar. Lalu bagaimana kalau itu adalah firman Allah, takzim, pengagungan, ya langsung tunduk, ya bacanya saja harus pakai wudhu kan begitu, harus wudhu, bacanya harus wudhu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan simak, dengarkan dan simak baik-baik. Takzim, pengagungan, ya, diamalkan, ditadaburi, dihafalkan, dan itu takzim. Ya. Jadi dalam manhaj ahlu sunnah atau metodologi ahlu sunnah dalam berdalil, mereka sangat-sangat mengagungkan nas Al-Quran. Jadi nas Quran itu di atas kepala mereka, kalau kata orang Arab, ala ra'si wal ain. Di atas kepala kami Quran dan sunnah. Ya, di atas segala sesuatu Al-Quran dan as-sunnah.
Dan ini adalah jalan menuju al-falah, kemenangan, ya, dan keberuntungan. Jadi bapak-bapak yang ingin menang dan ingin beruntung, pegang jalan takzim nusus syariah. Berusahalah untuk selalu mengagungkan nas-nas yang syar'i. Dari mana kita tahu bahwa ini jalan falah? Falah itu hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Ya, dan ini adalah jalan menuju fauz, keselamatan. Dalilnya adalah firman Allah surat An-Nur ayat 51-52. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin, perhatikan ucapan orang-orang mukmin, iza, apabila du'u, mereka diajak atau diseru ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi permasalahan mereka, ayyakulu, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun. Nah ini dia, mereka lah orang-orang yang falah. Siapa itu orang-orang yang falah? Orang-orang yang kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang falah, muflih, yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 52, Allah berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan dia bertakwa, takut kepada Allah, faulaika humul faizun, maka mereka lah orang-orang yang menang. Jadi jalan kemenangan dan jalan keberuntungan apa Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu dengan berusaha yu'azzim, mengagungkan. Dan ini harus kita hidupkan dalam kebiasaan kita, dalam keseharian kita. Kalau kita sudah mendengar Quran, oh langsung, oh itu Quran, takzim, ada takzim, itu Quran. Ada hadis, oh takzim, harus ada takzim, pengagungan. Ya, berhenti pada batas-batas yang sudah ditentukan. Allah bilang gini, udah langsung sampai, oh ya Allah, Allah bilang gitu ya, saya belum tahu ada yang hadis begitu, iya sudah, oh langsung sami'na wa ata'na. Bukan dibantah dengan apa? Dengan logika, dengan kebiasaan, dengan perkataan manusia. Jangan, nggak boleh. Itu namanya tidak takzim. Ya, takzim itu ya kalau kita tahu itu Quran langsung, oh ini pasti benar. Saya aja yang belum paham, ini pasti benar. Ini pasti benar. Tapi apa artinya? Itu urusan lain. Nanti saya tanya ke orang yang berilmu. Tapi ini Quran pasti benar, nggak mungkin salah. Ini hadis sahih, oh ini pasti benar, nggak mungkin salah. Tapi artinya apa? Oh nanti saya tanya ke orang yang berilmu. Tapi ini berasal dari Allah, saya taruh di atas kepala saya. Ya, oh ini berasal dari hadis, saya taruh di atas kepala saya. Ya, nggak mungkin saya langkahi, nggak mungkin saya sejajarkan dengan pemikiran saya taruh di atas kepala. Kata orang Arab, ala ra'sul wal ain, ala ra'sul wal ain, di atas kepala dan mata. Maksudnya saking tingginya kedudukan apa? Quran dan sunnah. Kemudian ada sedikit poin lagi ya, sepertinya tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, mungkin ada 2 atau 3 pertemuan. Dikatakan di sini, فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَلَا مَجَالَ لِلْإِخْتِيَارِ أَوِ التَّرَدُّدِ. Maka kalau sudah datang perintah Allah, tidak ada lagi pilihan untuk ragu, nggak bisa ragu lagi. Kalau itu sudah ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak ada lagi waktu untuk ragu-ragu. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak ada juga waktu untuk memilih yang lain. Ada opsi yang lain nggak? Allah sudah berfirman begini, tapi ada opsi lain nggak? Nggak bisa. Kalau sudah Quran Sunnah, terima dulu aja. Oh iya, ini Al-Quran Sunnah, ini dari Allah, ini dari Rob yang menciptakan saya, dari Rob yang maha mulia, dari Rob yang maha berilmu. Wah, sami'na wa ata'na, langsung. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 36, Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah sudah memutuskan satu permasalahan, mereka memilih
keputusan yang lain. Nggak bisa, Pak. Kalau Allah sudah mengatakan haram, haram, halal, halal, bagus, bagus, jelek, jelek, ya kita manusia hanya menjalankan saja. Makanya Allah bilang di sini, wa makana lil mu'minin. Kalau kalian mengaku beriman, nggak pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, iza apabila qadallahu wa rasuluhu amron, Allah sudah memutuskan sesuatu, kalian masih cari-cari pilihan. Nggak ada itu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Dan kebanyakan berpaling dari Quran dan Sunnah itu dikarenakan hawa nafsu. Ya, kebanyakan disebabkan oleh hawa nafsu. Berpaling dari Quran Sunnah itu faktor utamanya adalah hawa nafsu. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50. Allah katakan, fa in lam yastajibu laka, kalau mereka tidak mau menerima atau mengambil, tidak mau menjawab ajakanmu ya Rasulullah, fa'lam, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawah, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, bighairi hudam minallah, tanpa ada petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berani menyelisihi Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 63, Allah katakan, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, antusibahum fitnatun, mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum azabun alim, ya, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih, ya, azab yang pedih. Dan banyak ayat-ayat seperti ini, tapi tidak kita bacakan semua. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan metode berdalil Ahlus Sunnah, metodologi berdalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini belum selesai, masih ada banyak sekali poin yang belum kita bahas. Insya Allah di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparan ilmunya tentang metodologi berdalil menurut Ahlus Sunnah. Kita belajar tadi definisi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk Ahlus Sunnah. Dan kita pun tadi sudah dijelaskan secara garis besar bahwa Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai dasar, sebagai pengambilan keputusan. Silakan para jamaah semua, bila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung, raise hand terlebih dahulu, atau bisa dengan chat. Oh, silakan Pak Hairul, sudah ini bisa disampaikan langsung. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Ini tadi mengenai, masih belum paham mengenai sistematika dan urutan kesahihan pengambilan dalil Ustaz. Kalau tadi dikatakan jumhur ulama atau ulama itu bisa tanda petik lebih unggul dibandingkan dengan teks Quran atau teks hadis. Ya, artinya itu kan berlaku hanya kalau teks Al-Quran Sunnah itu masih mutasyabihat gitu Ustaz ya. Artinya belum masih memerlukan interpretasi gitu ya. Artinya kalau itu memang sudah muhkam, itu nggak perlu lagi ada ijma atau yang lain ya. Artinya gitu. Artinya kalau memang perlu penjelasan baru kita pakai ijma, karena mereka yang jauh lebih paham. Itu siapa saja ya. Baik. Masih aja. Betul. Baik. Barakallah. Jadi betul kata beliau bahwa umumnya ijma itu muncul di dalam perkara yang mungkin masih multi tafsir sehingga butuh penguatan. Tapi dalam hal-hal yang sudah muhkam, ya sudah muhkam itu sudah tidak multi tafsir lagi, multi pemahaman, ya selesai. Baik dari Quran ataupun dari Sunnah, kalau sudah sorry itu jelas, ya nggak perlu lagi. Kalaupun perlu ijma, penguat saja. Ya ijma cuma penguat saja. Tapi ijma yang kita anggap lebih kuat dari teks, yaitu ketika terjadi perdebatan.
atau Bapak bilang tadi ayat-ayat yang masih mutasyabihat, yang masih multi pemahaman, multi tafsir, maka ketika muncul ijma selesai. Selesai semua. Tapi dari sisi Quran bahwa nggak semuanya, bahkan mayoritasnya muhkam. Mayoritas ayat-ayat Quran itu muhkam dan sebagiannya adalah mutasyabihat. Walaupun yang muhkam pun terkadang muncul juga perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan hukum yang dimunculkan, apakah jadi wajib ataukah jadi sunnah atau jadi mubah dan lain sebagainya. Itu kadang masih ada perdebatan. Maka perdebatan itu selesai kalau sudah muncul yang namanya apa? Ijma. Karena ijma adalah kesepakatan dalam memahami satu hukum atau satu teks atau satu dalil dari Quran dan sunnah. Allah alam bisawab. Jazakallah, Ustaz. Barakallah.